Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 pelajaran 5, yaitu tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian sudah siap dengan peralatan tulisnya dan buku pelajarannya? Tentu ya. Nah, sekarang perhatikan halaman 54 dan seterusnya. Kemudian 56. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Satu tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat dialami oleh manusia biasa. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan menggunakan kendaraan khusus yang disebut dengan Buraq. Selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW singgah di tempat-tempat bersejarah seperti Bukit Sinai atau Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian beliau dibawa oleh malaikat Jibril ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Masjid Al-Aqsa itu sendiri berada di Baitul Maqdis, yaitu sebutan bagi orang-orang Yerusalem. Dari Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit sampai ke langit tertinggi. Di setiap lapis beliau singgah dan bertemu dengan para nabi, yaitu satu, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam Abul Bashar, beliau mengucapkan salam kepadanya dan Nabi Adam pun membalas salam dan mengakui kenabiannya. Kedua, kemudian beliau dinaikkan ke langit kedua. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam bin Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Beliau mengucapkan salam kepada keduanya. Kedua nabi itu pun menyambut dan mengakui kenabiannya. Kemudian beliau dinaikkan ke langit ketiga. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Yusuf pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit keempat. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Idris pun menyambut dan mengakui kenabiannya. Bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi terdahulu. Setelah langit keempat, beliau dinaikkan ke langit kelima lagi. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Harun pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Setelah itu beliau dinaikkan ke langit keenam. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Musa pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Terakhir beliau dinaikkan ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Ibrahim pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Sampai langit ketujuh saja malaikat Jibril mampu mengantarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan izin Allah, beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha.
yaitu tempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Pertemuan ini begitu agung dan mulia. Nabi Muhammad bertakbir, rukuk, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya meliputi penciptaan langit, bumi, dan segala isinya, tetapi hingga pengaturan segala makhluk yang ada di dunia. Perintah salat 5 waktu. Isra Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa yang tidak pernah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kehormatan yang khusus diberikan kepada hamba dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penawar duka cita yang dialaminya dalam usaha menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha, Nabi menerima langsung perintah salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, dari sinilah bisa kita ambil suatu hikmah yang luar biasa. Mengagungkan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sudah menjadi suatu kewajiban bagi semua manusia. Karena Allah lah yang menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dengan sholat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laksanakan sholat untuk mengingat aku. Sholat juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam jiwa seseorang. Sholat dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab soal-soal berikut ya. 1. Kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj terhadap Nabi Muhammad SAW? 2. Siapa yang menemani Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj? 3. Selama perjalanan sebutkan tempat bersejarah yang disinggahi Nabi Muhammad SAW. 4. Pada langit keberapa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? 5. Perintah apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di Sidratul Muntaha? Kerjakan tugas ini dengan baik ya, jawab yang betul, kemudian kirimkan ke nomor bunda atau WA bunda yang baru. Bunda akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.